Masa pemerintahan B.J. Habibie. Halo semuanya, perkenalkan saya Fania Anastasia Munte dari kelas 12 IPA 1. Kita akan membahas tentang masa pemerintahan, kebijakan dan keberhasilan, kontroversi, dan alasan mundurnya B.J. Habibie. Masa pemerintahan. Pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk dimintai pertimbangannya dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto, namun mengalami kegagalan. Pada tanggal 21 Mei 1998, pukul 10 WIB, bertempat di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden di hadapan ketua dan beberapa anggota dari Mahkamah Agung. Pada tanggal itu pula, Presiden menunjuk Wakil Presiden B.J. Habibie untuk menggantikannya sebagai presiden, serta pelantikannya dilakukan di depan Ketua Mahkamah Agung dan para anggotanya. Maka sejak saat itu Presiden Republik Indonesia dijabat oleh B.J. Habibie sebagai presiden yang ketiga. Habibie yang menjabat sebagai presiden menghadapi keberadaan Indonesia yang serba parah, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yaitu Habibie, membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan, yang terdiri dari 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer atau ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Pada tanggal 25 Mei 1998, diselenggarakan pertemuan pertama Kabinet Habibie, yang berhasil membentuk komite untuk merancang undang-undang politik yang lebih longgar dalam waktu 1 tahun dan menyetujui pembatasan masa jabatan presiden yaitu maksimal 2 periode atau 10 tahun dengan 1 periode yang lamanya 5 tahun. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie. Bidang ekonomi, pertama merekapitulasi perbankan, kedua mengesahkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, ketiga menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000, keempat mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF, kelima yaitu merekonstruksi perekonomian Indonesia, dan keenam membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Bidang politik. Pertama, memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga banyak bermunculan partai-partai politik yang baru sebanyak 45 partai politik. Kedua, membebaskan narapidana politik sebagai Sri Bintang Pamungkas dan Moch Pakpahan. Ketiga, mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Keempat, membentuk 3 undang-undang demokratis. Bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan, diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan Polri dan ABRI. Bidang hukum. Pertama, melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Kedua, melahirkan 69 undang-undang. Ketiga, penataan ulang struktur kekuasaan kehakiman. Keberhasilan pemerintahan B.J. Habibie. Pertama, naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga di bawah Rp10.000. Kedua, menerapkan independensi Bank Indonesia sehingga lebih fokus mengurusi perekonomian. Ketiga, pada bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana. Keempat, berhasil menghentikan free fall dari nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan keberhasilan menekan inflasi. Kelima, meningkatkan produktivitas dan daya saing melalui pemberian kebebasan transparansi demokrasi. Kontroversi pemerintahan B.J. Habibie. Pertama, berbagai masalah pelanggaran HAM bermunculan. Kedua, masalah tragedi Trisakti yang tidak terselesaikan dan masalah Semanggi 1 dan 2. Ketiga, masalah Bank Bali. Keempat, pertikaian antar kelompok yang disebabkan oleh SARA yang mengancam stabilitas politik. Kelima, status hukum mantan Presiden Soeharto yang belum juga jelas. Keenam, lepasnya Timor Timur dari wilayah NKRI. Alasan mundurnya. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia.
Menurut pihak oposisi, salah satu kesalahan terbesar yang ia lakukan saat menjabat sebagai presiden ialah memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timor Timur yang sekarang disebut Timor Leste. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi tidak puas dengan latar belakang Habibie dan semakin giat menjatuhkannya. Ketika Habibie menjadi salah satu kandidat dalam pencalonan dan pemilihan presiden oleh MPR pada tahun 1999, pencalonannya ditentang oleh sebagian besar anggota DPR. Dirinya ditentang karena dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru. Penentangan ini datang dari anggota DPR, dari partai pengusungnya yaitu Partai Golongan Karya, dan dari anggota DPR lainnya. Kondisi ini juga membuat laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden mengalami penolakan pada sidang umum MPR tahun 1999. Karena penolakan ini, Habibie mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai presiden. Masa jabatan B.J. Habibie adalah mulai dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sekian presentasi dari saya, terima kasih telah mendengarkan.